Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah etika profesi yang sudah saya ambil dari buku etika profesi. Nah, dari buku ini saya sudah pilih dua materi yang akan saya presentasikan, yaitu materi prinsip-prinsip dasar dalam etika dan faktor-faktor pelanggaran etika. Nah, materi ini saya ambil dari bab 2 buku etika profesi yang berjudul Etika, Moral, Filsafat, dan Hukum. Oke, kawan-kawanku, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu hubungannya etika, moral, filsafat, dan hukum. Oke, jadi yang pertama itu hubungan etika dan moral. Etika bisa disebut karakter, watak, atau adat kebiasaan. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, keterkaitan etika dengan moral bisa ditinjau dari segi fungsi etika sebagai objek, yaitu cara melakukan sesuatu, dalam kurung moral. Yang kedua, hubungan etika, moral, dan filsafat. Tadi kan etika, moral sudah. Nah, yang ini filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, yang tugasnya meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada yang mendasar. Nah, pada hubungan ini harus ada pemisah antara etika dan moral, yaitu etika berperan sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan moral berperan sebagai objek dalam ilmu pengetahuan tersebut. Gampangnya gini, jika seseorang ingin memiliki etika yang baik dan benar, harus mempunyai ilmu pengetahuan sebagai pegangan dalam beretika. Begitu. Yang ketiga, hubungan etika, moral, dan hukum. Ada anjuran, ada juga larangan. Kedua pilihan tersebut seringkali ada unsur kesengajaan dalam kesalahan menempatkan fungsi. Yang dianjurkan malah ditinggalkan, dan yang dilarang malah dikerjakan. Stupid. Nah, ngomong-ngomong masalah hukum, pelanggaran etika, sanksi bagi pelanggar etika itu ada dua. Yang pertama, sanksi sosial, dan yang kedua, sanksi hukum. Sebentar. Sanksi sosial. Nah, yang pertama, sanksi sosial. Karena etika merupakan norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka jika terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Karena etika merupakan norma-norma sosial yang berkembang di masyarakat. Oke. Yang kedua, sanksi hukum. Nah, secara umum hukum mengukur kegiatan etika yang kebetulan selaras jalan dengan aturan hukum. Gitu. Jadi ada hukum-hukum, pasal-pasal bagi yang pelanggar etika. Next, masuk ke materi inti. Prinsip-prinsip dasar dalam etika. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kompetensi. Yang keempat, prinsip perilaku profesional. Dan yang kelima, prinsip kerahasiaan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab. Seseorang yang beretika harus bertanggung jawab dari apa yang dia kerjakan
bertanggung jawab dari hasil yang dia kerjakan, dan bertanggung jawab dari dampak hasil yang ia kerjakan, gitu. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut seseorang untuk memberikan kepada siapa saja yang memiliki hak untuk keadilan. Yang ketiga, prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesinya, kompetensi dan ketekunan. Yang keempat, prinsip profesi. Prinsip perilaku profesional. Berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang intinya berprofesional dalam bekerja. Yaps, paham sendirilah apa makna profesional. Yang kelima, prinsip kerahasiaan. Harus menghormati kerahasiaan informasi. Oke, sampai sini paham gak paham terserahlah. Next, faktor-faktor pelanggaran etika. Faktor-faktor pelanggaran etika. Faktor-faktor pelanggaran etika. Yang pertama, faktor keperluan individu. Nah, ini jadi faktor utama adanya pelanggaran etika, sebab akan terjadi tindakan tidak etis dikarenakan tidak tercukupinya kebutuhan individu seseorang. Misal ada seseorang yang butuh banget duit dan dia tidak tahu kemana harus mendapatkan duit tersebut. Yang ada di pikiran semua uang. Nah, alhasil karena tidak ada jalan lagi, dia melakukan tindakan yang tidak etis. Bagaimana? Ia harus dapat uang dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Nah, itu termasuk salah satu contoh faktor keperluan individu seseorang yang menyebabkan pelanggaran etika. Yang kedua, faktor perilaku dan kebiasaan individu. Ini loh, kata tadi, jika seseorang sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak etis, maka dia akan terus-menerus akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi karena faktor yang pertama yaitu kebutuhan individu, dan yang kedua faktor lingkungan sudah pasti, dan ada penyebab lain. Contoh lagi. Misal ini contoh pendapat saya. Seseorang dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak benar. Ya kecilnya sering mencuri, berbohong, lawan, membangkang. Nah, remajanya sama seperti itu, lama-kelamaan dewasanya juga sama. Bisa naik level tindakan tidak etisnya. Misal mencuri uang rakyat, mencuri hak rakyat, mencuri keadaan rakyat, dan yang lain-lain. Itu contoh. Next, yang ketiga, faktor tidak punya penuntun, tidak punya pedoman, tidak punya pegangan. Seseorang yang sudah memiliki kebiasaan buruk karena faktor-faktor yang tadi, yang dua, ditambah tidak adanya pedoman, tidak ada pegangan, maka sudah itu akan menjadi faktor seseorang akan terus-menerus melakukan hal yang menyebabkan pelanggaran etika. Karena apa? Karena jika seseorang memiliki pedoman, memiliki keyakinan, memiliki pegangan, dia akan berpikir, oh, saya begini salah apa benar? Saya begini dampaknya akan seperti apa gitu.
Karena begini, ulah kuma engke tapi engke kuma gitu loh. Jangan berpikir gimana nanti, tapi harus berpikir nanti gimana. Itu ciri orang yang memiliki pedoman, pegangan, dan berpikir dewasa, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran etika gitu. Terakhir ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga masih belajar. Dan kepada teman-teman saya, selamat mengerjakan UAS. Tetap sportif, bagi-bagi hasil. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.